الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على آل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih meliputkan, masih menjangkaukan seluruh kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan hidayah dan inayah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dengan tujuan untuk sama-sama mempelajari kitab suci Al-Quran. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat Al-A'raf, yang pada malam ini kita masuk pada ayat 91 sampai 95. 91 sampai 95. Mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama surat Al-A'raf ayat 91 sampai 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadhatuhumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء
البأساء والضراء إلا ربنا أخذنا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء حتى وقالوا مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فأخذناهم بغتة ولا يشعرون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا محمد على رسول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم Terima kasih banyak jemaah semuanya telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita kaitannya dengan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan bersua berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merasa tidak punya apa-apa. Kita teruskan surat Al-A'raf kita. Surat Al-A'raf ini adalah surat yang berurut 7. Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 95. Nanti tinggal 10 ayat lagi kita akan sampai ke pertengahan. Terakhir kita sudah sampai di ayat 90. Ayat 90 ini adalah masih berbicara tentang Nabi Syuaib. Ya, jadi Nabi Syuaib ini adalah Nabi yang nanti sesamaan dengan Nabi Musa, tapi lebih tua sedikit. Karena nanti putri-putri daripada Nabi Syuaib berjumpa dengan Nabi Musa, dan salah satu dari putri tersebut menurut riwayat, kemudian menurut Al-Quran juga, dipersunting oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi putrinya Nabi Syuaib, dan pada saat itu Nabi Syuaib sudah sangat sepuh. Putrinya kemudian dinikahkan dengan Nabi Musa. Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib bisa dikatakan mirip dengan orang tua dengan anak. Ya, jadi hubungannya seperti itu. Jadi lebih tua masanya Syuaib dari Nabi Syuaib daripada Nabi Musa, tetapi bertemu. Ya. Terakhir sampai ayat 95 di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal mala'u. Jadi ini merespon ajakan Nabi Syuaib, kita sudah bahas sebelumnya. Nabi Syuaib itu datang kepada kaumnya menganjurkan, meminta mereka untuk memperbaiki timbangan, takaran,
dan jangan pernah merugikan manusia sesedikit apapun juga. Jadi jangan merugikan manusia. Inilah prinsip kita, jemaah sekalian. Seandainya terpaksa, lebih baik kita yang dirugikan daripada merugikan orang lain. Karena kalau kita dirugikan, masih insya Allah kita akan memaafkan. Gampang memaafkan, mudah-mudahan. Tapi kalau kita merugikan orang lain, belum tentu mau memaafkan kita. Sedangkan hubungan kita dengan sesama, itu benar-benar akan kita pertahankan sampai di akhirat. Artinya tetap bertahan sampai di akhirat. Artinya kalau di dunia ini kita ada masalah dengan sesama, ya masalah itu nanti akan diadili di sisi Allah. Karena masalah kita hanya bisa dimaafkan oleh Allah kalau kita sesama manusia juga saling memaafkan dulu. Kalau kita tidak saling memaafkan, nanti diadili di sana. Apapun masalah kita antar sesama manusia, itu nanti di akhirat akan masuk dalam materi persidangan, ya bahasa sekarangnya, akan masuk dalam materi persidangan di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terkait dengan Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Misalnya kita pernah tidak sholat, baru kemudian belakangan baru kita tahu betapa pentingnya sholat, ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau manusia, itu kalau dia tidak memaafkan kita, berarti masalah itu kita perkarakan nanti di akhirat. Nah, inilah yang diingatkan oleh Nabi Syuaib diantaranya kepada kaumnya. Artinya diantara materi yang Nabi Syuaib sampaikan kepada kaumnya adalah berkenaan dengan masalah antara sesama manusia. Tetapi apa respon para pemuka kaumnya? Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru. Dan berkatalah al-mala' para pemuka, para pemimpin dari kaumnya, ini min qaumi dari kaumnya, alladzina kafaru yang menolak, yang menentang kedatangan Nabi Syuaib. Apa kata mereka? La ini tabatum Syuaiban. Mereka justru mengancam, menakut-nakuti kaumnya dengan kata-kata, kalau kalian mengikuti ittabatum, kalian ittiba kepada Nabi Syuaib, innakum sungguhnya kalian izan, dengan begitu la khasirun, akan menjadi orang yang merugi. Ancaman ini sama dengan ancaman Firaun kepada orang-orang yang ikut kepada Nabi Musa pada saat nantinya. Ini adalah ancaman al-mala para pemuka kepada kaumnya, bahwa kalau kalian mengikuti Nabi Syuaib, sesungguhnya kalian akan merugi. Apa kata-kata merugi? Ini adalah ancaman. Kalian akan menanggung risikonya. Karena merugi dalam pandangan mereka adalah di dunia. Sekarang kita masuk ke ayat baru, ayat 91. Dan apa yang terjadi kemudian? Karena penolakan demi penolakan terjadi terhadap Nabi Syuaib, akhirnya nanti terjadilah gempa bumi. Nah, kalau gempa bumi itu ini adalah contoh, dan gempa bumi seperti ini belum seberapa. Kenapa? Karena rumah-rumah masih banyak yang berdiri. Ya. Fa'akhadathumur rajfatu. Ar-rajfah itu adalah gempa bumi. Ya, jadi ini adalah gempa bumi. Membuat bumi itu bergetar. Ya, bergetar. Nah, jemaah sekalian, sebetulnya ada dua versi ayat dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ar-rajfah. Yang pertama adalah ar-rajfah, gempa, dan yang kedua nanti adalah sayha, yaitu suara yang sangat keras. Jadi gempanya melahirkan suara yang sangat keras, dan dua-duanya itu membinasakan. Gempanya menghancurkan bangunan-bangunan, dan suara yang muncul itu akan membuat orang mati karena suara yang sangat keras. Nah, di sini menggunakan gempa. Nanti kita di ayat-ayat lain lihat menggunakan kata suara yang keras. Jadi karena penolakan demi penolakan, ancaman demi ancaman yang mereka sebarkan terhadap Nabi Syuaib dan pengikutnya, maka kemudian fa'akhadathumur rajfatu, maka gempa bumi tiba-tiba menimpa mereka. Fa'asbahu, maka menjadilah mereka fi darihim, di rumah-rumah mereka, jasimin. Kenapa di rumah-rumah mereka? Berarti sangat mungkin ini terjadi di malam hari. Karena kalau orang di malam hari, itu susah untuk orang keluar. Ya. Dulu waktu terjadi gempa bumi besar di Turki, kalau tidak salah tahun lalu, itu yang agak dekat dengan perbatasan ke Suriah,
Itu juga malam, makanya kan banyak korbannya. Karena malam hari terjadi, banyak orang sedang berada di apartemennya, berada di rumah-rumah mereka. Sehingga ketika terjadi gempa itu banyak sekali orang meninggal. Nah, tapi gempa di Turki itu belum seberapa, itu adalah gempa biasa saja. Kalau ini adalah gempa yang merupakan azab hukuman. Sampai dikatakan tidak ada yang tersisa. Kalau di Turki kan bangunan-bangunan cuma miring. Ada yang meninggal tetapi tidak semua penduduk, bahkan lebih banyak yang hidup. Tapi kalau di sini berdasarkan informasi ini, semuanya bergelimpangan. Jasim itu mayat-mayat bergelimpangan, berarti tidak ada lagi yang tersisa kecuali Nabi Syuaib dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Syuaib dan orang-orang yang bersama dengannya. Kalau gempa bumi seperti di Turki, ya baik orang baik dan orang buruk sama saja. Ada yang kena, ada yang tidak kena. Tapi karena ini adalah azab, maka semua yang buruk, yang ikut berkontribusi dan ikut kepada pemimpin kaumnya yang tadi mengancam mereka yang ikut kepada Nabi Syuaib, semuanya tertimpa oleh gempa bumi, sehingga mereka fi darihim, di rumah-rumah mereka, jathimin, mati bergelimpangan. Jadi mati bergelimpangan. Ya, ini adalah gempa bumi yang teramat sangat keras. Jemaah sekalian, kalau dulu rumah-rumah itu kan belum terbuat dari beton-beton seperti sekarang. Dulu itu masih terbuat dari tanah liat. Jadi dulu tanah liat. Atau paling banter seperti misalnya di Petra itu, yaitu gunung-gunung di Pahat. Tapi kalau itu kan kuat ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah terutama yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat itu kan roboh, runtuh. Nah, kalau tanah liat itu roboh, runtuh kan tidak terlalu berbahaya sebelumnya. Mungkin mereka luka. Tapi yang namanya tanah liat itu kan lembut ya. Dan kenapa mereka bergelimpangan? Ini menunjukkan kekuatan gempanya yang sangat dahsyat. Sehingga mereka bergelimpangan di tempat-tempat mereka masing-masing. Kita lihat ayat yang hampir sama di surat Al-Ankabut. Ya. Surat Al-Ankabut menggunakan juga kata rajfah. Ar-rajfah. Ya. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan. Mendustakan Nabi Syuaib ini. Ya. Mereka mendustakan Nabi Syuaib. Jadi ceritanya sama, itu Nabi Syuaib. Fakhazatuhumur rajfah, maka kemudian gempa bumi menimpa mereka. Fasbahu, maka menjadilah mereka, ini persis sama nih kita lihat ini ya. Fakhadatum, ini kalau kita lihat ini, ayat ini dengan ayat ini adalah copy paste. Ya, ini sama persis. Ya. Ini tidak ada bedanya nih ya. Fakadzabuhu fakhadatuhumur rajfah ini. Di sini yang tidak ada adalah kadzabuhu. Jadi kurang sepotong di sini. Ya, kalau di sini tadi kan ada fakadzabuhu. Kalau di sana tadi mulai dari sini ya. Ini fa'akadatum, tidak ada kata fakadzabuhu ya. Fa'akadatumur rajfatu fasbu fi darim najasim. Kalau di sini fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan Nabi Syuaib. Fa'akadatumur rajfatu, sehingga mereka semuanya ditimpa oleh gempa bumi yang dahsyat, rajfah, goncangan yang luar biasa. Fa'asbahu, maka menjadilah mereka fi darihim jasimin, maka menjadilah mereka ya fa'asbahu fi darihim jasimin. Ini adalah di surat Al-Ankabut ayat 37 ya. Baru kemudian di belakangnya ini baru kaum Ad dan kaum Samud. Jadi kalau di sana kan aturannya adalah kaum Ad, kaum Samud, Lut, baru kemudian kalau yang kita baca di Al-Araf adalah baru kemudian Nabi Syuaib ya. Kita lanjut. Ini contoh-contoh kalau bangunan-bangunan hancur ya kurang lebih seperti inilah. Ini adalah ilustrasi ya. Alladzina kadzabu Syuaiban. Nah, baru tadi muncul ini. Ya, kadzabu ya. Di sini baru muncul nih. Alladzina kadzabu Syuaiban, orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, ka'allam yagnau fiha.
seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di sana. Artinya benar-benar hancur, habis. Ya. Jadi mereka, jadi ingat jemaah sekalian ini terbatas kepada mereka yang mendustakan Nabi Syuaib. Ya. Jadi orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, tentu mereka yang tidak tahu menahu tentu tidak terkena. Jadi azab itu terbatas pada kadzabu Syuaiba, mereka yang mendustakan Nabi Syuaib. Ya. Mereka mendustakan Nabi Syuaib, ka'allam yagnau fiha. Maka mereka kaan seakan-akan lam belum yagnau pernah tinggal pihak pada hanya kepada dar tadi darihim, kepada kampung halaman mereka. Jadi seakan-akan kampung itu tidak pernah dihuni oleh manusia. Kenapa? Karena habis rata dengan tanah. Jadi tempat itu rumah-rumah mereka rata dengan tanah. Kita sampaikan yang namanya rumah-rumah dulu itu terbuat dari tanah. Ya. Jadi terbuat dari tanah, lalu kemudian atap-atapnya juga biasanya terbuat dari tanah. Kasih penyangga ala kadarnya, di atasnya dikasih tanah itu kalau kering dia akan menjadi kuat. Ya, kuat. Artinya bisa digunakan untuk tempat tinggal. Itu rumah-rumah tempo dulu. Dan sampai sekarang rumah-rumah seperti ini masih ada kalau tidak salah di daerah Iran. Ada perkampungan di Iran itu masih mempertahankan rumah-rumah tanah seperti ini sebagai satu sengaja dipertahankan untuk sebagai petilasan sejarah. Sehingga kalau orang ingin melihat masa lalunya Iran, ya pergi ke tempat itu. Begitulah peradaban dulu dibuat. Semua yang kita kalau jemaah sekalian masuk kita pergi sekarang jalan dimanapun, itu sudah benar-benar sudah modern semuanya. Artinya hasil modernisasi. Rumah-rumah misalnya terbuat dari beton. Beton itu modern. Di dalam beton itu ada besi beton. Besi beton itu modern. Ya. Besi bisa dibuat panjang seperti itu menjadi besi beton setelah munculnya revolusi industri di Prancis, di Inggris. Setelah revolusi industri di Inggris, baru besi-besi bisa dibuat seperti itu. Jadi dulu belum ada seperti itu. Jadi dengan demikian apa yang kita saksikan sekarang ini adalah bentuk peradaban modern. Sekarang misalnya tanah sudah dibuat batu bata, kotak-kotak baru dibakar sehingga kuat. Nah, itu peradaban modern. Ya, kalau dulu tidak seperti itu. Dibuat langsung di tempat, ditambal-tambal, disusun-susun itu gumpalan-gumpalan tanah sehingga membentuk dinding. Kalau sekarang kan dicetak itu tanah segi 4 persegi panjang menjadilah batu bata namanya. Bahkan belakangan ini lebih canggih lagi dengan apa yang disebut dengan hebel. Hebel itu adalah semacam beton ringan, ya sehingga kemudian itu batu batanya besar tapi ringan dan tidak lagi menggunakan tanah seperti batu bata. Nah, jadi seperti itu. Jadi semakin berkembang ke sini. Nah, semua yang kita saksikan sekarang adalah seperti ini. Rumah-rumah kita sekarang terbuat dari semen misalnya, ada semennya. Nah, semen itu adalah peradaban modern. Ketika batu-batu gunung, batu semen bisa dihancurkan, diledakkan dengan detonator berkekuatan tertentu, lalu kemudian dihancurkan oleh pabrik, lalu kemudian menjadi halus seperti terigu, halus seperti bubuk. Ya, lalu kemudian bubuk itu dikarungkan, namanya sak semen, baru nanti dicampur dengan pasir, diaduk, lalu kemudian menjadilah semen seperti sekarang, menjadi kuat. Nah, itu semuanya adalah peradaban modern. Nah, bayangkanlah dulu pada zamannya Nabi Syuaib yang sesama dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu jauh sebelum Nabi Isa. Karena Nabi Musa itu sezaman dengan Fir'aun ataukah dikatakan Fir'aun yang kedua, itu Nabi Musa. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia itu pasti sangat sederhana. Ya. Yang punya bangunan-bangunan besar seperti piramida, yaitu adalah raja-raja. Ya. Kalau masyarakat biasa sederhana saja. Jadi alladzina kadzabu Syuaiban ka'an lam yagnau. Jadi kalau dikatakan ka'an lam yagnau, seakan-akan tempat-tempat tinggal mereka itu tidak pernah ditempati karena benar-benar roboh semuanya, hancur. Ya. Hancur semuanya. Alladzina kadzabu Syuaiban, jadi 2 kali ini. Ya. Jadi muncul lagi di sini, kadzabu di sini. Ya. Ini sama ini dengan ini sama ini dengan ini. Ya. Jadi yang pertama, alladzina kadzabu Syuaiban, orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, ka'an lam yagnau fiha,
Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Orang-orang yang mendustakan Nabi dihitung tidak ada sebetulnya. Makanya nanti mereka yang ada di dalam neraka menggunakan istilah Al-Quran, yaitu la yamutu fiha wa la yahya, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Apa artinya tidak mati dan hidup, tidak hidup? Nah, coba kita lihat jemaah sekalian. Allah mengatakan, walladzi khalaqal mauta wal hayata. Ciptaan Allah itu adalah mati dan hidup. Kan ciptaan Allah mati dan hidup. Nah, penghuni neraka tidak mati dan hidup, tidak hidup. Apa sebabnya? Hakikatnya kalau dia mati atau hidup, berarti kan Tuhan membakar ciptaannya sendiri. Karena dikatakan bahwa huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Jadi mati dan hidup dua-duanya adalah makhluk. Ya, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, bagaimana dengan ahli neraka? Ahli neraka dikatakan dia tidak mati, tidak maut, dan tidak hidup. Nah, kalau begitu apa wujudnya? Ya, mereka sendiri yang menciptakan neraka, bukan Tuhan. Ya. Jadi neraka itu sebetulnya diciptakan oleh mereka sendiri. Jadi satu bentuk yang mereka buat sendiri. Jadi penghuni neraka membuat neraka itu. Makanya dikatakan di dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Karena kalau mutu, mati, ya ciptaan Tuhan juga. Kalau yahya, hidup, ciptaan Tuhan juga. Nah, asumsinya kalau penghuni neraka itu mati atau hidup, ya berarti kan Tuhan yang menciptakan neraka itu. Tuhan juga lah yang menyiksa karyanya sendiri. Dan itu mustahil bagi Tuhan. Maka Tuhan mensifatkan penghuni neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati tapi juga tidak hidup. Maka dikatakan di sini bahwa mereka itu seakan-akan tidak pernah hidup. Apa artinya tidak pernah hidup? Ya tidak ada jejaknya lagi. Hancur semuanya. Nah, kurang lebih seperti itulah nanti orang di akhirat. Orang di akhirat itu boleh dikatakan pembuangan benar-benar sama dengan sampah. Karena bagi kita sampah itu adalah tidak bisa diapa-apain lagi. Sampah itu dimakan tidak bisa, dijadikan pupuk juga tidak bisa. Itu sampah karena macam-macam di dalamnya. Bisa merusak lingkungan. Nah, maka seperti itulah ahli neraka. Ahli neraka ini adalah hidup tidak, mati juga tidak, la yamutu fiha wa la yahya. Dan penyebabnya mereka seperti itu adalah karena mereka mengikuti orang durhaka. Orang durhaka di antara mereka waktu kita membahas surat Nabi Saleh kaum Samud, kita membahas surat Asy-Syams. Di sana ada kata-kata wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasakha. Kadzabat samudu bitaqwaha. Ingat, kadzabat itu sama dengan ini. Kadzabat. Ya, kadzabat itu orang ketiga ya, kadzabat. Ya, itu satu di situ karena dia adalah jumlah fi'liyah. Kalau ini kan ismiyah. Jadi kadzabu alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan. Ya, ini adalah isimnya duluan, jadi namanya ismiyah. Kadzabu, ini jamak, menjadi kadzabu. Tapi kalau di sana tuh kadzabat samudu, ya. Kadzabat samudu bitaqwaha, orang-orang Samud atau kaum Samud itu mendustakan Nabi karena keangkuhannya. Kadzabat samudu bitaqwa. Kenapa? Idzim ba'at asyqaha, karena di tengah-tengah mereka bangkit seorang yang sangat durhaka. Jadi ada pemimpinnya, ada malaknya juga, al-malak juga, yang sangat durhaka yang kemudian mempengaruhi yang lain. Makanya jemaah sekalian, agama-agama samawi tidak pernah dirusak oleh orang awam, oleh orang-orang bawah. Agama-agama samawi itu selalu dirusak oleh orang-orang atas, karena orang atas itu kan asumsinya punya power. Powernya itu digunakan untuk pengaruh orang kecil. Bisa power ekonomi, bisa power politik, bisa power militer, tentara. Pada zaman Nabi Fir'aun misalnya tentara.
Jadi bisa power ini disalahgunakan oleh mereka untuk memaksa orang untuk mengikuti jalannya dan memaksa mereka untuk tidak mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Maka akhirnya mereka ikut mendustakan sang nabi. Sama tadi dengan kadzabat samudu bitaqwaha idzim ba'atsa asyqaha. Jadi alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yagnau fiha. Sehingga seakan-akan tidak pernah ditempati negeri Madian itu. Diulangi lagi, alladzina kadzabu syu'aiban, ini sampai di sini sama ya. Kanu ya humul khasirun. Ya. Kalau sini kaan itu seakan-akan. Kalau sini kanu mereka, siapa? Kembali ke sini. Kanu kembali ke sini ya. Jadi ininya kembali ke sini ya. Itu orang-orang yang ya kembali ke sini ya. Jadi orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, kanu mereka itu adalah humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi yang merugi di sini adalah alladzina kadzabu Syuaiban. Ya. Sedangkan kalau mereka tadi kan mengancam. Jadi mereka mengancam. Kalau kalian mengikuti Nabi Syuaib, kamu akan merugi. Itu ancamannya mereka. Yang benar adalah jika mereka mengikuti pemuka masyarakat itu justru itulah terjadi kerugian. Kenapa? Karena para pemuka masyarakat itu tidak punya kuasa lagi nanti di akhiratnya. Jadi apa namanya ya? Nah, di atasnya lagi. Nah, ini dia. Nah, ini dia tadi apa namanya mereka. Nah, mereka tadi qalal mala'ul ladzina kafaru. Berkatalah al-mala' yang kafaru tadi. Pemimpin pemuka yang kafaru min qaumi dari kaumnya Nabi Syuaib, la ini taba'tum jika kalian mengikuti Syuaiban. Jadi kalau kalian mengikuti Syuaiban, ini Syuaiban, siapa mengatakan begitu? Al-Mala. Ini. Jadi Al-Mala berkata, kalau kalian mengikuti Syuaib, innakum idzal khasirun. Kamu akan merugi, kata ayat ini. Nah sekarang terbalik. Ya, Allah mengatakan bahwa justru alladzina kadzabu Syuaiban. Orang yang mendustakan Syuaib siapa ya ini? Dan pengikut-pengikutnya, ingat. Yang mendustakan Syuaib yaitu Al-Mala alladzina kafaru, dan kaum yang mengikutinya lah yang akan merugi. Bukan Nabi Syuaib yang akan merugi seperti kata Al-Mala ini. Kenapa? Al-Mala ini tidak punya kuasa sebetulnya. Jangankan di akhirat, di dunia saja hakikatnya tidak punya kuasa. Contohnya misalnya ketika mereka nanti akan menghukum Syuaib, kita lihat mereka justru yang hancur tadi. Tertimpa oleh gempa bumi. Pada zaman Nabi Musa, bagaimana kuasanya Fir'aun. Dan ketika akan membunuh Nabi Musa dan pengikutnya, mereka justru tenggelam ke lautan. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya hakikatnya adalah powerless, tak punya power. Jadi pada dasarnya mereka itu adalah tak punya power, tidak punya kuasa sebetulnya. Ya, kuasa ada di tangan Tuhan. Sehingga boleh saja mereka membuat ancaman-ancaman berdasarkan kemampuan lahiriah mereka, tetapi hakikatnya kembali kepada Allah. Kita akan menyaksikan 1-2 tahun ke depan apakah Israel bisa bertahan atau tidak dengan kebanggaannya memiliki semua kemampuan itu. Dia bisa menanamkan bom di dalam pager dan walkie-talkie. Ini yang disebut dengan perang asimetris. Kita saksikan terjadi di Timur Tengah. Tapi apakah dengan kemampuan mereka, intelijen mereka menyusup di mana-mana, sampai bisa menyusup masuk ke dalam mata rantai penjualan pager misalnya. Apakah lantas dia kuasa? Jelas tetap powerless. Ya. Hakikatnya tetap powerless. Ya. Kita akan menyaksikan ke depan bahwa sedikit demi sedikit penduduk Israel akan meninggalkan tanah Israel. Yaitu merupakan tanah Palestina. Apa sebabnya? Orang yang datang ke sana adalah orang yang ingin tinggal tenang. Ya. Kalau orang Lebanon, orang Palestina, orang Gaza sudah terbiasa dengan penderitaan.
Mereka lahir sudah menderita, anak-anak dalam penderitaan, remaja dalam keadaan penderitaan. Begitu dia lahir, yang didengarkan adalah dentuman peluru dan bom. Begitu dia lahir, yang didengarkan adalah, yang dicium adalah bau mesiu misalnya. Yang mereka cium adalah amis darah. Begitu dia mulai remaja, dia sadari kalau ayahnya sudah terbunuh. Coba. Begitu dia remaja, dia menyadari bahwa ibunya sudah tidak ada. Begitulah mereka dengan penderitaan. Jadi mereka sudah akrab dengan penderitaan. Penderitaan adalah bagi mereka adalah seperti air bagi ikan. Tetapi bagi mereka yang datang dari Eropa untuk tinggal di Israel dengan harapan selalu bisa mandi di pantai yang menghadap ke Mediterania, kalau terganggu seperti sekarang, dia tidak akan tahan. Kita dengarkan sekarang bahwa Haifa yang di pinggir laut itu dibombardir terus-menerus. Dan kita akan menyaksikan mereka akan meninggalkan Israel. Ketika penduduk-penduduk Israel sudah meninggalkan Israel, tidak ada lagi yang bertahan di sana. Kecuali mungkin Netanyahu saja. Ya. Itu pun kalau berani bertahan di sana. Jadi kesimpulannya kita akan menyaksikan kenapa? Bahwa sebetulnya sekuat-kuatnya mereka tidak bisa melawan tipu daya Allah. Ya. Karu wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar. Tapi ingat, makar Allah itulah yang sebaik-baiknya. Mereka, makar Allah tak pernah bisa dikalahkan. Ini yang terjadi pada cerita-cerita kita. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh membuat makar, tapi makar mereka yang hancur, yang selamat adalah Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Bagaimana kaumnya Nabi Hud membuat makar, tetapi para pemuka masyarakat kaumnya Nabi Hud ataukah kaum Ad yang membuat makar itu hancur bergelimpangan. Kita menyaksikan juga pada kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Kita menyaksikan juga pada kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom dan Gomora. Dan sekarang kita menyaksikan kaumnya Nabi Syuaib. Tadi kita sudah lihat dia hancur karena gempa bumi. Selalu kita menyaksikan bahwa mungkin kita mengatakan, tapi kok lama sekali? Ini sebetulnya juga lama, cuma menjadi cerita, menjadi singkat. Kan suatu peristiwa, kalau sudah naik di atas buku sejarah, kelihatan singkat. Misalnya ada sebuah cerita Perang Dunia Pertama, atau Perang Dunia Kedua misalnya. Kita tonton di sebuah film. Itu kan film maksimal 1,5 jam, atau maksimal 2 jam lah. 2 jam film Perang Dunia Kedua ditonton. Apa benar Perang Dunia Kedua cuma 2 jam? Kan tidak. Perang Dunia Kedua itu berlangsung bertahun-tahun. 1939 sampai 1945. Berapa itu? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu artinya 6 kali 12 bulan kali 1 bulan itu kali 30 hari kali 24 jam. Ya. Sekarang ditonton hanya dalam 2 jam. Nah, begitulah juga ini. Kita membacanya hanya sebentar. Tapi kok cepat sekali ini. Umatnya Nabi Syuaib sudah dihancurkan. Umatnya Nabi Lut sudah dihancurkan. Umatnya Nabi Saleh sudah dihancurkan. Umatnya Nabi Hud sudah dihancurkan. Umatnya Nabi Nuh sudah dihancurkan. Kok cepat sekali. Surat Al-Araf belum selesai. Sudah dihancurkan semuanya. Nah, itu karena sudah diangkat dalam bentuk kisah yang disebut dengan sejarah. Ya. Ketika sebuah kejadian aktual diangkat dalam bentuk sejarah, pasti mengalami satu abstraksi dan simplifikasi. Ya. Jadi tidak mungkin sepanjang itu. Ya, jadi dengan demikian pasti akan terjadi ini juga ceritanya lama. Bahkan kita baca Nabi Nuh sebelumnya 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Atau umurnya Nabi Nuh. 900 tahun lah kita itu 900 tahun. 900 tahun Nabi Nuh. Baru datang banjir bah itu. Ya. Israel ini masih termasuk singkat. Sudah terancam hancur sekarang. Berdiri pada tahun 48. Ya, tahun 48 berarti tahun 2028 nanti baru berapa itu? Baru 70 tahun ya. Ya, 70 atau 80 tahun nantinya. Jadi tahun 2028 nanti baru 80 tahun. Ya.
dibenarkan kalau salah. Jadi kesimpulannya itu belum seberapa sebetulnya. Dengan demikian, kita sekarang sudah menyaksikan sebetulnya sebuah negara, di mana-mana pun orang bikin negara kan ingin hidup tenang. Kita bikin negara kita masing-masing, kita hidup tenang. Supaya kita di Asia Tenggara ini tidak saling mengganggu, maka kita bikin bahkan organisasi namanya. Organisasi regional namanya ASEAN. ASEAN itu adalah organisasi untuk negara-negara Asia Tenggara. Kalau ada yang ribut bahkan dicoba didamaikan. Ya, supaya apa? Karena tujuannya orang bikin negara untuk hidup damai, untuk hidup tenang. Ya, namanya bikin negara itu agar di sana anak-anak kita lahir dan di sana juga kita meninggal dengan tenang. Itu tujuannya bikin negara. Nah, tapi kalau seperti Israel, coba lihat jemaah sekalian. Negara seperti apa ini kalau terus-menerus hanya berperang kerjanya? Ya, kenapa selalu berperang? Ya, mengambil tanahnya orang. Kalau kita mengambil barangnya orang, jangan pernah bisa tidur nyenyak. Pasti orang-orang itu akan menuntut haknya terus-menerus. Ya, dimanapun seperti itu. Apakah Palestina akan berhenti misalnya dengan hancurnya Gaza? Tidak akan pernah. Anak-anak yang hidup sekarang, yang lahir sekarang, akan lahir dengan kesaksian bahwa orang tuanya dibunuh oleh Israel, dengan kesaksian bahwa tanah-tanah orang tuanya telah dirampas oleh Israel. Dan akhirnya apa? Lahirlah kontinuitas perjuangan yang tidak pernah berhenti. Dan karenanya Israel tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Ya. Walaupun didukung oleh negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan sebagainya, bahkan didukung oleh konglomerat-konglomerat, oligark dunia. Tidak akan pernah bisa hidup tenang. Ya. Oleh sebab itulah Allah mengatakan di sini, ya, mereka yang mengancam kepada Syuaib. Tapi apa yang terjadi tadi? Justru mereka yang binasa karena gempa bumi. Ya, kita teruskan ke sini tadi. Ya. Nah, tadi kita sudah sampai di sini 92. Jadi sekarang justru mereka lah yang hancur ini. Ya. Alladzina kadzabu Syuaiban tadi al-mala' min qaumi, alladzina kafaru tadi. Mereka lah yang kemudian habis setelah gempa itu. Ka'an lam yagnau fiha. Mereka lah alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirun yang merugi. Padahal mereka tadi yang mengancam, kalau kalian ini tabatum Syuaiban izan la khasirun. Kalau kamu ikuti Nabi Syuaib, kalau begitu kamu akan merugi. Sekarang kanu humul khasirin, terbalik kan? Justru mereka yang merugi. Ya, inilah fakta sejarah yang tercatat di dalam kitab suci. Ya, yang tidak banyak buku sejarah mencatat rinci seperti itu. Kita lihat di sini. Ya. Ini surat Hud. Surat Hud ini surat 11 ayat 94. Hud ini Nabi Hud yang kita bicarakan tadi. Nabi Hud ini adalah Nabi kepada kaum Ad. Itu adalah kaum setelah kaum Nabi Nuh. Walamma ja'a amruna, maka tatkala datang keputusan kami, amr kami, urusan kami, hukuman kami, najjaina Syuaiban, kami menyelamatkan Nabi Syuaib. Nah, kalau tadi kan justru mereka mengatakan, kalau kalian mengikuti Syuaib, ini tabatum Syuaiban, innakum izan la khasirun. Maka sungguhnya kalau begitu kamu akan merugi. Tapi apa yang terjadi? Lamma ja'amruna najjaina Syuaiban. Apakah Nabi Syuaib saja? Tidak. Walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Ya. Begitu datang keputusan, yaitu gempa bumi tadi yang sangat dahsyat, kami selamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya birahmatin minna, karena rahmat dari sisi kami. Wa akhadatil ladzina zalamus sayha. Nah, ini kemudian kata sayha di sini. Kalau tadi kan ar-rajfah, nah sekarang as-sayha. Ya, maksudnya orang-orang zalim dari kaumnya Nabi Syuaib, atau kata disebut dengan alladzina kadzabu. Kalau di sini kan disebutkan alladzina kadzabu di sini nih. Alladzina kadzabu Syuaiban, alladzina kadzabu Syuaiban. Nah, di sini disebut dengan adalah orang-orang yang zalamu. Wa akhadhatil ladzina zalamu as-sayha. Maka suara keras menimpa orang-orang zalim dari kaumnya Nabi Syuaib. Ya.
Jadi di sini suara keras. Jadi kita kombinasikan, bukan bertentangan ini. Jadi gempa bumi itu disertai dengan suara yang sangat keras. Jadi gempa itu disertai dengan suara yang keras. Jadi mereka hancur rumah-rumahnya karena gempa itu. Dan kemudian mereka mati karena suara keras itu. Karena kuping kita, telinga kita tidak bisa mendengar suara lebih dari ambang batas tertingginya. Kalau melebihi ambang batas tertingginya, maka kita akan mati kalau mendengarkan suara kerasnya. Wahadatil ladina zalamu sayhatu as-sayhah fa asbahu, maka menjadilah mereka fi diyarihim, di rumah-rumah mereka, jathimin, bergelimpangan. Jadi sama tadi ya. Fasbahu, kalau tadi fasbahu fi darim, sekarang fi diyarihim jathimin, maka menjadilah mereka di rumah-rumah mereka menjadi mati bergelimpangan. Jadi jelas cuma sekalian ya. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah ini? Nah, ini ka'an lam yagnau fiha, sama tadi dengan ayat sebelumnya. Ka'an lam yagnau fiha, maka seakan-akan tempat mereka belum pernah dihuni sebelumnya. Ka'an lam yagnau, seperti tidak dihuni sebelumnya. Ala, catatlah, ingatlah, bu'dan lima diana kama ba'idat samud. Bisa kita sampaikan di sini, dan di sini jauh, tapi artinya hancur sehancur-hancurnya kaumnya Madian, sebagaimana hancurnya kaum Samud. Jadi kita artikan dan di sini hancur. Camkanlah bahwa kehancuran kaum Madian sama dengan kehancuran kaum Samud. Ya ini binasa ya, betul ini binasa, sama dengan binasanya kaum Samud ya. Jadi hancurnya kaum Madian sama dengan hancurnya kaum Samud ya. Fatawalla anhum wa qala, lalu kemudian Nabi Syuaib pergi. Maksudnya setelah sebelum tadi kan musibah atau azab datang, Nabi Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya tadi walladzina amanu ma'hu itu sudah pergi duluan. Seperti cerita Nabi Lut sebelumnya, Nabi Lut sudah disuruh pergi. Nah, fatawalla anhum, maka kemudian berpalinglah nih. Berpalinglah Nabi Syuaib anhum, dari mereka, humnya dari mereka, yaitu kaumnya yang dibinasakan. Disebutkan tadi alladzina kadzabu Syuaiban atau alladzina zalamu, orang zalim. Wa qala, seraya berkata, jadi berkatalah Nabi Syuaib. Wa qala, seraya berkata, ya qaumi wahai kaumku, ya qaumi wahai kaumku, laqad ablagtukum risalati rabbi. Sama juga kata-kata nabi-nabi sebelumnya. Ya qaumi wahai kaumku, laqad sungguh ablagtukum, aku telah menyampaikan. Ini bentuk lampau, artinya begini, kalian hancur, ini kan berbicara dalam benak ya, dalam dari tempat yang jauh, menyaksikan kehancuran. Jadi menyaksikan kehancuran kaumnya, dia berbicara sendiri atau berbicara kepada pengikut-pengikutnya. Tapi seakan-akan berbicara kepada kaumnya yang binasa. Wahai kaumku, ya qaumi, laqad ablagtukum, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalati rabbi, risalah daripada Tuhanku. Jadi risalah daripada Tuhanku. Aku telah menyampaikan kepada kalian risalati rabbi, risalah daripada Tuhanku. Jadi artinya apa yang aku sampaikan bukan karangan saya, bukan pesan-pesan pribadi saya, bukan kepentingan saya, bukan agenda pribadi saya, bukan agenda suku saya. Yang kusampaikan kepada kalian risalati rabbi. Kita sudah bahas dulu ini, pernyataan tengah ablag itu menjadi mubalik, orangnya namanya mubalik. Jadi siapa saja yang bertugas sebagai mubalik, dia tidak boleh menyampaikan yang lain sebetulnya kecuali risalah Tuhan. Kalau bukan risalah Tuhan, berarti dia bukan mubalik. Ya. Mubalik itu adalah menyampaikan. Namanya menyampaikan itu kan harusnya nggak punya apa-apa. Seperti yang kita contohkan sebelumnya, seperti tukang pos officer misalnya. Nah, itu namanya tukang pos, tidak boleh punya karangan. Dia hanya menyampaikan karangan pengirim. Nah, pengirimnya ini adalah Allah. Ya. Allah lah yang menjadi al-mursil. Mursil itu yang mengirim. Jadi Allah adalah al-mursil, nabi-nabi sebagai ar-rasul, yang disampaikan al-mursil,
melalui Ar-Rasul adalah Ar-Risalah. Ya. Jadi Ar-Rasul ini menyatakan ablagatukum risalati rabbi. Aku telah menyampaikan kepada kalian risalah daripada Tuhan. Jadi kalau kita saksikan sekarang umat kita bermasalah, bersikap pasif, ya karena memang belum dibudayakan menyampaikan Al-Quran. Ya. Kita selalu menyampaikan ini karena kan umat kita ini bermasalah sebetulnya, Pak. Ibarat umat yang sakit. Ya kita bicara untuk konteks Indonesia saja, bicara dalam negeri kita kan mengerikan kalau kita lihat ini kejahatan-kejahatan. Ya, ada 5 orang dewasa menculik anak umur 5 tahun perempuan, disiksa coba. Supaya anaknya tidak berhenti menangis, dibekap mulutnya coba. Setelah mati meninggal dibuang ke laut. Ini kan benar-benar. Dan yang melakukan penyiksaan ini siapa? 5 orang, 3 diantaranya perempuan. Berdasarkan pikiran kita kan biasanya perempuan lebih penyayang kepada anak-anak. Tapi 3 perempuan dan 2 diantaranya pakai jilbab. Coba. Kan artinya apa? Ada gap yang sangat besar antara penampilan beragama dengan akhlak beragama. Ya. Sebelumnya kita saksikan di Sumatera Barat, Padang Pariaman. Ya, seorang anak muda masih 20-an tahun, ya, memperkosa seorang gadis yang yang kerjanya menjual gorengan untuk menghidupi keluarga dan orang tuanya dan sekolahnya. Diperkosa, setelah itu dibunuh, kan baru dikubur di tengah hutan. Ya. Sebelum jelajah lagi kita mendengarkan ada 7 anak-anak belia masih umur 12 tahun, 13 tahun memperkosa juga, baru dibunuh di kuburan. Ini kan luar biasa. Belum lagi dengan tawuran dengan membawa golok yang panjang. Kemarin baru kita dengarkan lagi 7 anak-anak remaja jatuh ke sungai dan kemudian semuanya meninggal dunia karena mereka ingin tawuran sudah menyiapkan golok yang panjang. Ini coba kita lihat. Dan ini kan umat Islam, jemaah sekalian. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah, persoalannya adalah mereka tidak terbiasa dengan risalah Tuhan. Ya. Agama telah berubah menjadi hanya sekedar hiburan. Seperti mana lawakan. Ya. Jok-jok. Ya. Agama diperjualbelikan. Agama menjadi komoditas. Ya. Antara yang disebut penyampai dengan yang menerima penyampaian itu. Jadi ada transaksi kapitalistik di sana. Sehingga agama tidak pernah sampai kepada hatinya umat. Ini yang menyebabkan kita lihat bahwa perilaku umat yang semakin kasar, sangar, tidak benar-benar berbanding terbalik dengan semakin banyaknya masjid, dengan semakin banyaknya jemaah haji. Kenapa? Karena bukan risalah Tuhan yang disampaikan. Jadi kita kembali ke sini. Laqad ablagatukum risalati rabbi. Aku telah menyampaikan risalah Tuhanku. Jadi ini berkali-kali kita temukan bahwa nabi-nabi, rasul-rasul menyampaikan risalah Tuhan. Itu Al-Quran kalau kita sekarang. Wa nasahtu lakum, dan aku menasihati kalian. Ya. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Coba kita baca ayat ini. Kira-kira bahasanya begini. Karena aku telah menyampaikan risalah Tuhan, aku telah menasihati kalian dengan nasihat yang baik, maka saya tidak punya alasan lagi untuk bersedih hati. Saya tidak punya alasan lagi untuk asa. Bukan asa ya, tapi asa. Sedih hati. Maka bagaimana mungkin saya bersedih hati lagi? Ala qaumin kafirin. Kepada kaum yang kafir. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita juga tidak boleh tertawan oleh rasa kasihan kepada para penentang agama atau orang-orang yang tidak menjalankan hukum-hukum alam. Orang yang tidak menjalankan hukum alam, kita kasihan kepadanya. Ini salah, Pak sekalian. Ya. Ini akan melahirkan apa? Tatanan sosial yang rusak, yang chaos. Jadi tidak boleh kita bersedih hati terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Terhadap mereka yang tidak mengikuti hukum-hukum alam. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Makanya di dalam ayat lain dikatakan bahwa yang namanya agama itu tidak boleh, keadilan itu tidak boleh
terjebak, tidak boleh diikat oleh rasa sedih dan rasa takut. Takut menyampaikan menghukum dengan benar karena dia orang berkuasa. Kasihan menghukumnya karena dia orang kecil. Tidak boleh seperti ini. Yang namanya keadilan itu harus benar-benar netral, berada di tengah-tengah. Coba kita lihat di sini, ya. Kita lihat di dalam surat 4, ya. Surat An-Nisa. Ayatnya 135. Ini adalah surat An-Nisa 135 nih. An-Nisa 135, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, kunu jadilah qawwamina penegak bil qisti keadilan. Ya, syuhada alillah. Adil dalam kesaksian kebenaran kepada Allah. Walaupun ala anfusikum, merugikan dirimu sendiri atau kepada dirimu sendiri. Awil walidaini, atau kepada orang tua, maksudnya merugikan orang tua kita. Wal akrabina, merugikan kerabat, ya. In yakun ganiyan aw fakiran, kalau mereka itu ganian, kaya, aw fakiran, miskin. Jadi dua di sini. Kan terkadang kita tidak menegakkan keadilan al-qisti ini karena kaya, takut nanti kalau kita bersikap adil kepada dia nanti kita tidak dikasih apa-apa lagi. Nah, itu dia. Kita tidak bersikap qist kepada al-fakir. Kenapa? Karena nanti kasihan kamu gitu. Nah, Allah mengatakan kalau mereka kaya atau fakir, fallahu aula bihima, maka Allah lebih utama dari keduanya. Kekayaan Allah melebihi kekayaan orang kaya, dan kita lebih pantas kasih kepada Allah daripada orang fakir. Maka apa kata Allah? Fala tattabiul hawa anta adilu. Kalau ingin berbuat adil, jangan mengikuti hawa nafsu, termasuk kasihan. Karena kalau kita mengikuti kasihan, apa yang terjadi? Struktur sosial akan runtuh, masyarakat akan rusak. Yang ada adalah orang-orang ingin berhidup bersenang-senang. Ya. Fala tattabiul hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu, anta adilu dalam berbuat adil. Wa intalu autoridu. Ya. Kalau kalian memutarbalikkan kebenaran, autoridu atau kabar paling, fa innallaha, maka sungguhnya Allah karena adalah bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan, yaitu mutarbalikan ataupun gan ataupun berpaling, khabira, tahu persis. Tidak bisa kita lari. Nah, inilah sebabnya kemudian Nabi Syuaib mengatakan di sini, fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Saya tidak ada alasan untuk bersikap sedih hati terhadap orang kafir. Kenapa? Ya mereka menolak dari awal. Saya sudah melaksanakan tugas saya, yaitu ablagtukum risalati rabbi. Saya juga sudah menasihati baik-baik. Nah, tetapi mereka tetap menjadi kafir, menjadi ingkar, menjadi zalim tadi atau kakak tabu. Ya, saya tidak punya alasan lagi untuk bersedih hati. Ya. Kita lihat lagi di sini. Ini adalah surat Jin. Surat 72 ayat 28. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim. Ya. Karena Allah ingin mengetahui. Ini cerita para jin ini sebetulnya. An qad ablagu, bahwa mereka telah menyampaikan risalati rabbihim, risalah daripada Tuhannya. Ini kalau kita lihat sebelumnya ini adalah 27 ya. Illa man irtada min rasulin. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Illa kecuali man irtada, orang yang ridha ini syafaat ini ya. 26 coba kita lihat ini. Jadi 26 27 ya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ingat, Allah itu mengetahui yang gaib dan tidak akan ditampakkan kegaibannya, rahasia kegaiban kepada seorang pun kecuali ya, illa kecuali manir tada, orang yang Allah ridhoi, mir rasulin, dari seorang rasul, dari rasul-rasul, fa inna, maka sungguhnya yasluku min baini yadayhi,
Karena sungguhnya dia menjalankan min baini yadayhi wa min khalfi rasada. Jadi Tuhan itu mengikuti, mengintai setiap hamba yang termasuk para rasul, termasuk orang yang diridhoinya, di depan dan di belakang mereka. Liya'lam itu apa? Liya'lama, supaya Allah mengetahui an qad ablagu, bahwa mereka telah menyampaikan ini, bahwa Allah ingin mengikuti rasul-rasul tersebut, bahwa mereka ini tadi yang manirtada ini minar rasul, bahwa mereka telah menyampaikan. Jadi ingat, Allah mengintai para rasul-rasul, ini kata-kata ini. Ya. Rasada itu mengintai. Ya, dari depan min baini yadayhi wa min khalfihi. Untuk mengetahui apa? Liya'lama an qad ablagu, bahwa rasul-rasul itu telah menyampaikan risalati rabbihim, risalah Tuhannya. Jadi ingat, yang diintai Allah adalah penyampaian tentang risalah Tuhan. Ya. Wa hata bima ladaihim, dan dia Allah meliputi bima ladaihim, tentang apa yang ada di sisi mereka, yaitu para rasul tadi. Wahsa kulla syai'in adada, dan Allah selalu menghitung segala sesuatu dengan perhitungan yang teliti. Adada itu dengan bilangan yang pasti. Kulla syai'in adada, dengan perhitungan. Adada ini sudah dengan perhitungan yang presisi. Wasa kulla syai'in adada. Jadi inilah. Jadi ini yang disampaikan, ya Tuhan mengikuti agar mengetahui apakah Nabi itu melaksanakan Tuhan risalahnya atau tidak. Ya. Jadi lagi-lagi menjelaskan bahwa yang diperhatikan Tuhan adalah apakah para Nabi dan Rasul menyampaikan risalah Tuhannya atau tidak. Kan kalau manusia atau kalau ulama, para alim, itu adalah merupakan warasatul anbiya atau warasatul mursalin, maka harusnya yang Allah intai dari mereka juga adalah ablagu, apakah mereka telah menyampaikan risalati rabbihim. Ya. Dan kita tidak bisa lolos karena ahata bima ladaihim. Tuhan meliputi kita semuanya. Ya. Jadi ini tadi adalah ayat 93, sekarang 94. Wa ma arsalna min fi qaryatin, wa ma arsalna fi qaryatin. Ya. Dan tiadalah kami mengutus di suatu negeri min nabiin, dari nabi, illa kecuali. Ya. Jadi tiadalah kami mengutus nabi di suatu negeri, ya, di suatu wilayah. Karya itu adalah wilayah. Seperti misalnya pada zaman dahulu itu tadi kaum Ad satu karya, Madian tadi satu karya. Ya. Tiadalah kami mengutus di suatu negeri, suatu wilayah, min nabiyin, seorang nabi, illa kecuali. Jadi akhadna ahlaha bil ba'sai wa dharra. Kecuali apa? Kecuali bahwa penduduknya yang menolak nabi ini, maka kami timpakan kepadanya al-ba'sa, kesempitan, wa dharra, dan penderitaan. Jadi kami timpakan kepadanya al-ba'sa'i wa dharra. Jadi kesempitan dan penderitaan. Ba'sa dan dharra. Ya. Kami timpakan kepadanya al-ba'sa'i wa dharra. Kami timpakan kepadanya kesempitan dan penderitaan, mudarat. Ya. Bisa juga diartikan begini, satu orang per orang pun juga bisa. Siapa saja atau manusia mana saja yang tidak mengikuti jalannya Nabi, maka hidupnya dipenuhi dengan kesempitan dan penderitaan. Secara lahiriah dia kaya sekali, tapi dia merasa sempit. Ya. Secara lahiriah dia bahagia sekali, karena semuanya ada. Tempat tidurnya empuk, rumahnya besar dan serba ber-AC, di samping rumahnya ada kolam renang, garasinya penuh dengan mobil-mobil mewah, kelihatannya bahagia. Tetapi yang bersangkutan kalau kita lihat di kedalaman hatinya, yang ada adalah penderitaan. Ya.
Siapa saja yang tidak mengikuti jalan kenabian, maka akhazna ahlaha bil ba'sai wa dharra. Kami akan timpakan kepadanya al ba'sa wa dharra, kesempitan dan penderitaan. Jadi kalau kita ingin lepas dari rasa sempit dan penderitaan, ikuti jalan kenabian dengan benar. Ya, dengan benar, bukan hanya zohirnya, tapi benar. Benar itu pada 3 level. Benar dalam syariat, benar dalam tariqah, dan benar dalam hakikat. Jadi benar dalam syariat, benar dalam tarekat, dan benar dalam hakikat. Baru kemudian baru terlepas dari sini. Walaupun kelihatannya yang bersangkutan itu tidak punya apa-apa, bahkan dibunuh, dikepung, tetapi dia tidak pernah merasa sempit. Tidak pernah merasa menderita. La'allahum yaddarrahun. Untuk apa Tuhan menimpakan kepada mereka teguran? Mudah-mudahan mereka itu la'allahum. Kalau ini kan belum dihukum, belum diazab seperti tadi. Kalau tadi kan sudah dibinasakan. Kaumnya tadi Nabi Syuaib dibinasakan, ini pernyataan umum. Siapa saja yang menolak jalan kenabian, pasti setiap orang akan merasakan kesempitan dan penderitaan. Kesempitan dan penderitaan. Kan namanya sempit jalannya, jemaah sekalian. Kalau pangkatnya sudah tinggi, bahkan mungkin menteri, tapi masih memperjualbelikan misalnya kuota haji yang seharusnya diberikan kepada jemaah-jemaah yang tertunda puluhan tahun. Dijual sampai miliaran rupiah misalnya. Kan berarti sempit hatinya. Ya. Kok belum cukup dengan gaji yang begitu besar sekarang? Ya. Jadi la'allah untuk apa? Supaya mereka itu yaddarrun, mereka merendahkan diri. Jadi tujuannya sebetulnya agar kita kembali. Yaddarrun, kita merendah. Tadarru'. Ya, ingat sebelumnya ketika kita berbicara tentang doa. Ya. Uda'uhu tadarruan wa khufyatan, itu ketemu kata-kata tadarruan. Kita di surat Al-Araf juga bicara tentang doa. Tadarruan wa khufyatan. Dan semua yang namanya masalah-masalah yang muncul karena kita keluar dari kenabian, itu semuanya adalah teguran dari Allah agar kita kembali kepadanya. Kita misalnya ambil contoh di sini nih, ya. Kita lihat surat Ar-Rum, surat 30, ayat 41. Surat Ar-Rum ini, surat 30 ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nas, disebabkan oleh perbuatan manusia. Di laut terjadi permukaan laut naik karena gunung-gunung es di utara mencair. Kemudian di laut juga karang-karang rusak karena limbah industri yang dibuang ke sana. Banyak sampah-sampah plastik. Kemudian di darat juga kita saksikan bekas-bekas penambangan tidak ditutup kembali lagi sehingga menganga menjadi danau-danau kecil yang tidak punya pintu keluar sehingga kemudian membusuk airnya. Ya, terjadi kerusakan di darat dan di laut. Sehingga apa yang terjadi? Ada habitat, ada ekosistem yang rusak di sana. Ya, ada biota-biota laut yang rusak. Ya. Ada keragaman hayati di hutan-hutan dan di gunung-gunung yang rusak. Ya, fil barri wal bari. Kenapa? Bima kasabat tadi, karena perbuatan manusia sendiri. Nah, ketika terjadi kerusakan al-fasad, apa tujuannya Tuhan? Membiarkan hukum ini terjadi. Liyudhiqahum, untuk Allah rasakan kepada manusia itu, an-nas ini, humnya ini kembali kepada an-nas, ba'dalladzi, sebagian dari apa yang amilu mereka perbuat. Tapi untuk apa tujuannya? La'allahum, mudah-mudahan mereka dengan merasakan akibat dari perbuatan mereka membuat kerusakan di darat dan di laut, yarjiun, mereka kembali kepada jalan yang benar. Jalan apa? Jalannya kenabian kalau di sini nih. Yaitu jalannya kenabian ini. Mudah-mudahan mereka dengan cara seperti ini tadi, mereka kembali kepada jalan kenabian. Kalau di sini disebut dengan yaddarraun. Kita lagi di sini nih. Ya.
Ini adalah surat Al-An'am ayat 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablik. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kau Muhammad. Mengutus rasul maksudnya. Fa'akhadnahum, tapi kami timpakan kepada mereka karena mereka menolak nabi-nabi ini bil ba'sa'i wad-dharra, yaitu kesempitan dan penderitaan. Kesempitan dan penderitaan. Kalau di sini diartikan kesengsaraan dan kemelaratan. Jadi berbeda-beda terjemahnya. Kita artikan saja kesempitan dan penderitaan. Untuk apa? La'allahum, mudah-mudahan mereka dengan kejadian itu yatadarraun, mereka terus-menerus tadarru. Kalau di sini yatadarraun, kalau di sini tadi yadarraun. Jadi ya tadi yatadarraun terus-menerus merendah. Kalau di sini yadarraun, mereka merendah. Yatadarraun terus-menerus merendah. Artinya merendah itu jangan hanya sekali-sekali tapi selama-lamanya. Summa, kemudian setelah berlalu satu masa yang tadi ditimpakan ditimpakan penderitaan, al-basa wad-dharra, kemudian hancur, bahkan ada yang hancur, terus kemudian datang lagi suatu masa yang baik. Tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian kami ganti. Kata-kata badalna, kami ganti tempat as-sayyi'ah yang tadinya sayyi'ah diganti dengan al-hasanah. Ya. Ini yang selalu kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita tidak mengikuti cara kenabian, ya yang alih-alih hasanah yang kita dapatkan adalah sayyi'ah. Ingat, tidak pernah kita berdoa Rabbana atina sayyi'ah. Yang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan Rabbana atina fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati sayyi'ah. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, tetapi kita bisa ditimpa sayyi'at kapan? Kalau kita tidak mengikuti jalannya Rasul, yaitu tadi mengikuti risalah yang dengannya Nabi dan Rasul datang kepada kita. Kami mengganti sayyi'at dengan hasanah hatta sampai setelah hasanahnya berlangsung, akhirnya kemudian mereka hidup bebas. Jadi afau di sini kita artikan hidup bebas, ya. Bebas berkembang biak lagi, bebas itu artinya bisa membuat peradaban lagi, sampai pada suatu masa ketika peradabannya maju, mereka berkata lagi, mereka berprinsip, mereka kaum itu, masyarakat itu berkata, kademassa aba anad-dharra was-sarra. Mereka tidak percaya lagi kalau ad-dharra dan sarra itu adalah dari Allah. Mereka menganggap itu perkara biasa. Yang namanya kehidupan memang begitu. Ya, orang-orang tua kita juga dulu kena penderitaan dan juga mendapatkan kesenangan. Silih berganti. Ya. Jadi mereka tidak percaya kalau sebetulnya penderitaan itu adalah akibat dari perbuatan buruk kita, sayyi'at ini, dan sarra adalah akibat daripada hasanah. Ya. Jadi harusnya dharra ini adalah akibat daripada sayyi'at. Sarra adalah akibat daripada hasanah. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berbuat semau-maunya. Fa'akhadnahum, kami timpakan kepada mereka baghtatan, dengan tiba-tiba, ya, dengan secara tiba-tiba, tak terduga, unpredictable. Wahum la yashurun, sementara mereka tidak menyadari. La yashurun, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ditimpa musibah sehingga kemudian mereka hancur binasa dan tidak punya apa-apa lagi. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini, ya. Afa aminu, apakah mereka masih merasa aman? Antatiyahum ghasyiyah, merasa aman dari bahwa bisa saja tiba-tiba datang azab Allah meliputi mereka. Autatiyahum sa'ah, atau tiba-tiba datang kepadanya kiamat ataukah kematian baghtatan, secara tiba-tiba. Wahum la yashurun, padahal mereka tidak sadar. Mereka belum kembali kepada Allah dengan benar. Jadi kita tidak boleh merasa aman dari akibat sayyi'at kita. Ini adalah akhlak yang buruk. Kita selalu harus mengusahakan hasanat. Dan ini yang kita minta Rabbana atina fid. Doa itu artinya apa? Janji kepada Allah untuk menghadirkan hasanah dalam kehidupan kita dan bukan sayyi'at.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau keliru, khilaf, salah dari kekurangan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Balik pada ayat 94 tadi, boleh cantumkan 95 Ustaz. Apakah corona satu contoh yang kita segi ekonomi telah dipersusahkan sebentar untuk menjentik kelalaian kita daripada melupakan tata tertib depan Allah tadi. Dan ini membuat kita sepatutnya bertambah bersedia kembali untuk menyambut Imam Mahdi AS, ataupun kita kembali pada ayat 95, lalai dan membengkalaikan tugas tadi. Itu jalan Ustaz. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Kita sampaikan jemaah sekalian bahwa tahukah kita bahwa yang membuat Amerika dikdaya, superpower, bukan karena tentaranya, bukan karena arminya, bukan karena angkatan bersenjatanya. Ya, tetapi karena apa kira-kira jemaah sekalian? Karena dia punya kemampuan otoritas untuk mencetak uang seenaknya. Jadi kita sampaikan dagangan Amerika paling utama bukan senjata, bukan yang lain. Tetapi dagangan Amerika yang paling menguntungkan adalah uang. Karena dolar itu dijual sesuai dengan nilai yang tertera pada kertasnya, nilai nominal namanya, padahal ongkos cetaknya, printing cost-nya itu tidak sebesar itu. Misalnya $100, itu paling biaya printingnya, biaya cetaknya itu paling misalnya ya katakanlah $1. Kalau biaya cetaknya $1, satu lembar, baru dijual dengan $100, kan berarti untungnya $99. Bayangkan. Ya, 99 kali. $99 itu untungnya. Ya, dapat kita bayangkan. Ya. Itu ya, bagaimana caranya kok bisa seenaknya? Karena ketika selesai Perang Dunia Kedua, didesain dunia ini agar semua orang menggunakan dolar Amerika sebagai global reserve. Hampir seluruh dunia menggunakan dolar sebagai persyaratan untuk transaksi antar negara. Transaksi itu jual beli apapun juga, jual beli impor ekspor itu adalah menggunakan US dollar. Ya. Makanya Mas Keser bahagia pada saat COVID kemarin yang ditanyakan tadi Pak Nur, ketika negara-negara itu pada menderita karena aktivitas ekonomi terhenti, semua orang lockdown, semua orang tinggal di rumah. Ya. Tidak ada aktivitas, tidak ada transportasi, tidak ada pertukaran ekonomi. Banyak orang menganggur. Negara-negara terpaksa minjem uang untuk membiayai rakyatnya. Dari manakah mereka pinjam? Ya, kebanyakan dari Amerika atau ke lembaga-lembaga yang diotorisasi oleh Amerika. Terus Amerika ngambil uangnya dari mana? Ya cetak. Maka di antara percetakan uang paling banyak di Amerika adalah setelah COVID kemarin, 40%. 40% daripada uang total itu dicetak oleh Amerika pada saat COVID kemarin. Luar biasa. Nah, setelah COVID apa yang terjadi? Terjadi inflasi besar-besaran. Bagaimana mengerem inflasi? Yaitu dengan menaikkan suku bunga. Harapannya uang yang dicetak tadi dipinjam orang balik ke negaranya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata sudah ada negara lain yang muncul yang tidak menggunakan dolar. Kalau ada dolarnya disimpan bukan untuk dikembalikan. Sudah ada aktivitas lain namanya BRICS. Ya. Antara negara BRICS transaksi tidak menggunakan dolar, tapi pakai yuan misalnya. Ya. Pakai mata uang masing-masing. Pakai currency-nya masing-masing negara. Tidak menggunakan dolar. Terus dolarnya diapain? Simpan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah suku bunga dinaikkan di Amerika, rate interestnya di Amerika sudah dinaikkan, tetapi tidak kembali itu uang.
Akhirnya Amerika kelimpungan, Amerika pusing kepalanya. Akhirnya kalau terus-menerus begini semakin menderita ekonomi Amerika. Kenapa? Karena suku bunga dinaikkan artinya apa? Industri tidak bisa jalan, ekonomi tidak bisa jalan. Kenapa? Orang mau meminjam uang di bank mahal, interestnya mahal. Ya. Akhirnya Amerika terancam akan mengalami resesi yang sangat mendalam. Ya. Supaya ini tidak terjadi, kemarin kita dengarkan The Fed, ya, bank sentral atau central banknya Amerika sudah mulai menurunkan suku bunga 50 basis point. Ya. 50 basis point. Nah, jemaah sekalian berbahagia, artinya apa? Singkatnya cerita, Amerika tidak seberdaya dulu lagi. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Negara ini akan runtuh. Ya. Negara ini akan runtuh. Ya. Runtuhnya dari mana? Dari dalam negara mereka sendiri. Apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Karena mereka melakukan arogansi seperti mana kaum Nabi Nuh, sebagaimana kaumnya Nabi Hud, sebagaimana kaumnya Nabi Soleh, sebagai kaumnya Nabi Lut, sebagaimana kaumnya Nabi Syuaib tadinya. Akan runtuh. Ya. Ketika Amerika runtuh, apa yang terjadi dengan Israel? Sama saja. Akan runtuh juga. Kenapa? Karena backup terbesar daripada Israel adalah Amerika Serikat. Nah, jadi inilah yang kita saksikan. Dan apa yang terjadi kemudian setelah ini runtuh? Ya, inilah saya kira jalan dan karpet merah bagi kedatangan keadilan global yang dipimpin oleh representasi Tuhan terakhir di muka bumi, pelaksana tugas-tugas kenabian dan kerasulan. Berikutnya lagi. Ya, di chatroom Ustaz ada 2 pertanyaan. Kita ke chatroom dulu ya. Kita ke Ibu Elis dulu. Masuk neraka adalah hasil ciptaan manusia atau kelakuannya, jadi betul sekali. Kaitannya dengan rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad berlaku di masa mana? Ya, ini yang masuk neraka karena di dunia mereka tidak mencari syafaat. Nah, gitu Bu Elis. Kalau dia pencari syafaat, dia tidak akan sampai ke sana. Makanya tadi diciptakan sendiri. Kalau dia mencari syafaat, kan berarti dia tidak mau masuk neraka, kan gitu. Orang yang tidak mencari syafaat, ya berarti bahasa kitanya cari gara-gara sendiri, Bu Elis. Begitu. Nah, rahmat Allah dicabut dari orang seperti ini. Allah mengatakan bahwa rahmatku meliputi sesuatu, tapi adabku usibu man asya, akan kutimpakan kepada orang tertentu yang kukendaki, yaitu yang tidak menginginkan syafaat. Ya. Makanya kan ada hadis Nabi mengatakan bahwa kullu ummatin yadkhulunal jannah. Yadkhulul jannah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba. Ya. Kalau kurang lebih ya begitu artinya. Saya lupa redaksinya persis tapi kurang lebih begitu. Ya. Setiap umatku yadkhulul jannah, akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Apa arti yang enggan? Ya tidak mau datang kepada saya, kata Nabi. Begitu. Jadi dengan demikian di dunia ini kita benar-benar mencari syafaat Nabi. Bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi di dunia? Ya, secara verbal kita memperbanyak selawat. Ya, secara verbal, secara kata-kata. Secara akhlak, ya mengikuti akhlaknya Nabi. Secara akhlak. Jadi secara kata-kata memperbanyak selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Atau lebih singkat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, jadi ini adalah kita perbanyak. Nah, dari sisi aktual perbuatan kita perbanyak akhlak seperti akhlak Nabi. Jadi karena akhlak Nabi dicontohkan menjadi uswah kepada kita semuanya. Jadi berakhlak dengan akhlak Nabi. Nah, itu insya Allah kalau kita begini, kita terhindar nanti dari azab api neraka, dan kita, Nabi akan memberikan syafaat nanti kepada kita. Berikutnya dari Bukam. Mohon bertanya, adakah gempa bumi yang berlaku di dunia? Adakah karena bencana alam atau karena keingkaran manusia? Nah, yang terjadi tandanya bukan kalau dia adalah bencana alam, semua orang kena, ya baik yang ustadz yang baik ataupun yang
bukan ustadz ataukah yang penjahat. Ya, yang soleh dan yang salah, kira-kira gitulah, bukan. Jadi kalau bencana alam biasa, yang soleh dan yang salah dua-duanya kena. Ya. Masjid ataupun diskotik sama-sama kena. Begitu kalau dia bencana alam biasa. Tetapi kalau dia adab bukan, itu tidak mungkin menimpa orang soleh. Nah, itu baru ada adab namanya. Karena tadi dikatakan kalau dia adab, wanajainahu, hu-nya itu bisa kembali kepada Nabi Syuaib, Nabi Lut, walladzina amanu ma'ahu. Kami selamatkan dia, nabinya, dan orang-orang bersamanya. Nah, itu patokannya bukan. Jadi dengan demikian, apakah itu azab atau tidak, kita lihat kejadiannya. Kalau kejadian, sama misalnya kalau hujan bukan. Hujan itu kan kejadian alam. Ya walaupun dia ulama besar, kalau dia keluar tetap kehujanan juga, begitu bukan. Ya. Tetapi walaupun dia penjahat, kalau dia berteduh, ya dia tetap tidak kena hujan. Nah, kenapa? Karena itu adalah kejadian biasa, gitu. Kemudian siapa lagi nih? Sudah tidak ada ya? Rusmin Abid ya. Apakah para penceram atau para ustadz menjadikan agama menjadi alat hiburan atau bahan tertawaan atau lawakan karena agama Islam diyakininya adalah agama Islam yang tidak otentik? Ya, lagi sebagaimana mereka telah memisahkan Ahlul-Bait. Ya, salah satu di antara, tapi terutama sekali karena memang mereka sudah tercerabut daripada Al-Quran. Kalau mereka kembali kepada Al-Quran secara benar, dia juga akan kembali kepada Islam yang otentik, ya seperti yang dikatakan Rusmin tadi. Jadi menurut saya, tugas utama kita sekarang ini bagaimana mengqurankan sekarang umat. Ya, tidak usah kita bicara mazhab, kita bicara Quran saja. Kalau orang-orang kembali kepada Quran secara benar, maka dia akan kembali kepada Islam secara otentik. Ya, apa sebabnya? Karena Al-Quran adalah berpasangan dengan manusia-manusia otentik juga. Seperti itu. Jadi marilah kita membudayakan sekarang kajian Al-Quran seperti itu. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran, nggak ada ajaran yang macam-macam, yang lucu-lucu dan sebagainya. Dan itu disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi mungkin Pak Rusmin belum lihat dulu kita punya ayat, kita sampaikan, kita masuk dulu ke screen ya. Kita sampaikan ya surat ini, surat Al-Furqan ini ya. Surat Al-Furqan surat 25 ya. Ayatnya 30. Ya, kita ulangi lagi nih. Wa qala Rasul, dan berkata Rasul di hadapan Allah ya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu, menjadikan hadal Quran, Al-Quran ini mahjura, ditinggalkan. Jadi penyebab utamanya seperti dikatakan ini pengakuan Nabi, bukan pengakuan saya. Jadi inilah penilaian yang paling objektif, karena Nabi yang mengucapkan, Ar-Rasul yang mengucapkan di hadapan Allah. Ar-Rasul berkata, qala Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadal, ini Al-Quran ditulis dengan jelas. Jadi tidak ada penafsiran lain. Kemudian menggunakan kata tunjuk, isim isyarah, hadza. Jadi Al-Quran dimaksud yang kita baca ini. Ya. Ditulis Al-Quran, dan Al-Quran dimaksud yang kita baca, karena hadza Al-Quran. Ya. Bukan Al-Quran lain. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Quran mahjura, ditinggalkan. Jadi ini masalahnya sebetulnya. Sekarang orang banyak bahas hadis daripada Al-Quran. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Islam jadi lucu-lucu. Ya. Masa ada cicak yang harus dibunuh hanya gara-gara katanya dulu waktu Nabi bersembunyi di Gua Thaur, cicaknya bunyi-bunyi. Lah, kalau memang salah cicaknya, cicak itu aja yang dihukum. Masa semua cicak dihukum? Yang kedua, mana bisa dihukum kalau dia tidak punya akal? Iya, kok manusia saja yang tidak berakal, tidak taklifi, tidak mukallaf. Tapi inilah sekarang terjadi, jemaah sekalian berbahagia, sehingga ada saudara kita yang kerjanya berburu cicak, karena membunuh cicak katanya pahalanya banyak. Nah, jadi dengan demikian ini contoh. Jadi hadzal Qur'ana mahjura. Al-Quran ini dijauhi, ditinggalkan. Ini masalahnya nih. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terutama yang telah mengajukan pertanyaan. Semoga kita semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT untuk kembali kepada Al-Quran secara otentik seperti istilah Pak Rusmin tadi, yaitu kita kembali kepada Al-Quran dengan sebenar-benarnya, secara otentik. Otentik itu secara asli apa adanya. Karena Al-Quran inilah yang merupakan nafas kehidupan Nabi kita.
manusia-manusia suci, insan-insan kamil adalah Al-Quran yang hidup. Yang kita baca ini adalah namanya Al-Quran yang samit, yang diam. Selalu ada pasangannya namanya Al-Quran yang natik. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Ayu.